Makanya ini disebut dengan cita karena yang dirasakan oleh almarhum pertama adalah terlepas dari sakitnya. Kita bersyukur, mudah-mudahan kita berharap almarhum di sampai akhir hayatnya sakratul maut tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikrullahnya. Insyaallah. Yang kedua adalah yang paling utama, berjumpa dengan Allah. Karena kematian ini Pak, ibarat kita mau berjumpa dengan keluarga di saat kita merantau. Lagi aktif nih bekerja, kemudian dapat berita, libur panjang sebulan setengah, udahlah pulanglah ke rumah, pulang kampung. Ketika berita itu datang, itulah kematian. Ketika hadir di kuburan, itulah penantian di bus. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Dukanya di kita, citanya di almarhum. Maka di sini kita kembalikan setiap kita dalam pembukaan. Kita awali dengan alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala. Tambah lagi dengan kita bersyahadatain asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Kita minta lagi petunjuk dengan Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Kita ajak semua untuk memahami akan duka dan cita yang kita miliki. Ditambah untuk menyejukkan suasana hati tadi, kita kembali kepada soal muluk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahu azim. Maka pautan dalam ta'ziyah malam ketiga ini tidak luput kita mengucapkan syukur kepada Allah. Meskipun posisi kita dalam berduka. Kenapa kita selalu menyatakan suasana itu dengan wasyukurillah? Bersyukur kita kepada Allah. Karena hakikat musibah itu bukan hanya duka saja, boy. Karena hakikat musibah itu adalah beban, taklif. Dan itu bahasa lainnya disebut dengan amanah. Ketika kita dibagikan Allah bentuk bahagia, bagaimana beban itu dan amanah itu kita balikkan. Dan ketika kita dihadapi dengan derita, bagaimana beban itu, bagaimana amanah itu berupa derita tadi kita tanggulangi, kita hadapi. Maka selalu yang kita kenal dalam kaji, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi siapa-siapa yang menimpa dirinya musibah itu, termasuk kita semua, maka segeralah ucapkan semuanya dengan sebutan semua ini milik Allah. Kembalikan kepada Allah. Apakah itu bentuk bahagia maupun itu bentuk derita? Karena kedua hal tersebut, baik bahagia maupun derita, tumpuannya hanya satu yang dituju, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tekenan kontrak
kita kepada Allah sebelum kita ditiupkan dalam jasad kita. Di saat kita masih berupa ruh, di mana jasad kita dalam rahim ibu kita, maka di saat itu ada teken kontrak kita kepada Allah, kalau bahasa gaulnya sekarang nih. Surat Al-A'raf ayat 172, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Adakah aku ini Tuhan kalian? Maka berkatalah mereka semua, kita waktu itu ruh tuh, triliunan ruh itu, yang belum ditiupkan ke dalam jasad setiap rahim ibu, itu ditekan kontrak dulu Pak. Nggak pandang dia, tidak ada saat berbagai agama, cuman satu aja agama itu, Islam. Ketika masuk ke jasad itu, Pak abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Bapak dan orang tuanya itulah yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ini dalam kajian Islam nih. Tidak ada menyinggung kajian lainnya, tidak. Ini kan kajian Islam. Di dalam surah Al-A'raf 172 itulah ditempatkan terjadi kontrak kita dengan Allah. Dan kita berkata bahwa kami bersaksi Engkau Tuhan kami ya Allah. Qalu bala syahidna, benar ya Allah Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi itu. Barulah ditiupkan ke jasad. Jasad tadi lah bermagam-magam tuh. Ada tadi yang rahimnya tadi ibunya itu adalah orang Yahudi, ada rahim tadi ibunya orang Nasrani, ada yang rahim tadi ibunya orang Majusi, dan ada orang Islam. Maka nanti dengan muatan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, disitulah nanti dapat kadang orang berjumpa lagi. Oh ini rupanya Tuhanku. Maka jadilah kajian dengan sebutan mu'allaf. Jadi jangan kaget. Di mana awal mula tadi? Kontrak di Lauhul Mahfuz tuh. Kalau ada kawan-kawan kita di daerah belahan Eropa, Barat, Asia, yang tiba-tiba bisa menerima Islam tuh, itu ada kontrak tadi di saat itu. Maka di sini dikembalikan kaji tadi bahwa inilah penempatan tadi, tetap kita syukuri meskipun itu derita. Apalagi bahagia. Karena bahagia dan derita itu berupa harta dan tahta tadi yang kita ributkan dan kita rebutkan, yang kita rebutkan dan kita ributkan, itu semua adalah musibah. Maka tadi kita kembalikan dengan wasyukurillah. Diawali dengan pertama puja-puji bagi Allah. Tiada kita muja-muji almarhum Ayanda Haji Sugianto. Yang pertama adalah karena kita tahu bahwa Ayanda kita itu adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Kalau tak ikhlas kita kepergian almarhum, maka disitulah menjadi penuhanan Tuhan yang lain selain Allah. Maka selalu orang katakan ikhlaskanlah boy beserta keluarga. Tiada surat ikhlas itu disebut itu kata ikhlas. Kalau ikhlas ini kan asal kata dari khalasa yakhlusu khalsan wa makhlasan fa khalisu adaka makhlusun ikhlasun. Khalas, sudahlah. Sudah artinya tawakal kepada Allah. Serahkan semua pada Allah. Nggak ada lagi yang lain-lain kecuali Allah. Tiada harta, tiada tahta, tiada lain sebagainya, tiada dunia. Yang ada adalah akhirat tuh. Dan di akhirat itu adalah ruang tempat di mana nanti kita berjumpa dengan Allah. Maka disebut minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan sebagian manusia tadi dinyatakan beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, tapi mereka sesungguhnya tidak beriman. Maka ada di situ Allah dan hari akhir. Kok nggak disebut semuanya? Ada beriman pada Allah, beriman pada malaikat, iman pada kitab kita, iman pada Rabi, iman pada hari akhirat, iman kepada qada dan qadar. Tapi kok juga langsung disimpulkan beriman kepada Allah dan hari akhirat.
Karena disitulah ada Allah, ada ruang. Karena kita perjumpakan nanti diri kita adalah dengan Allah. Sebagaimana taken kontrak surat Al-A'raf ayat 172. Maka di sini ditempatkan tadi, kita tetap bersyukur dengan diawali memuja dan memuji Allah. Maya yang disyukuri tadi berakhir sudah beban yang dirasakan oleh almarhum Ayahanda Haji Sugianto. Tiada yang tahu, meskipun itu akak sebagai bininya, apalagi anak-anaknya, yang tahu hanyalah Pak almarhum Pak Haji Sugianto dengan Allah Subhanahu wa taala bagaimana sakitnya. Maka disitulah yang disebut dengan cita. Udah hampir 1 tahun, bukan hampir 1 tahun, hampir setengah tahun berdakwah tentang duka cita nih. Tetap juga orang bilang berita duka. Kalau dulu orang tak sekolah tinggi-tinggi bang, tapi orang sekolah dulu sekolah rakyat, tapi cerdas dalam menyikapi tauhidnya. Makanya yang pertama kali Islam masuk di Indonesia, ini kajian tasawuf, rasa udah terbuka. Sekarang yang naik itu pikir semua, udahlah main aduk akal aja, kadang nggak ngerti kemana rasanya. Lahiriah yang ada, batiniah tiada, kurang. Di mana-mana rumah ibadah berserak, tapi hakikat kebersamaan tiada. Yang ada adalah persaingan. Itulah yang terjadi. Apalagi udah pemilihan kada tadi. Semua ngaku-ngaku hamba Allah. Semua rumah ibadah ditempatkan. Nah, baik kaji kita kembali kepada kupasan ini. Makanya ini disebut dengan cita. Karena yang dirasakan oleh almarhum pertama adalah terlepas dari sakitnya. Kita bersyukur, mudah-mudahan kita berharap almarhum di sampai akhir hayatnya sakratul maut tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikrullahnya. Insyaallah. Yang kedua adalah yang paling utama, berjumpa dengan Allah. Karena kematian ini Pak, ibarat kita mau berjumpa dengan keluarga di saat kita merantau. Lagi aktif nih bekerja, kemudian dapat berita, libur panjang 1,5 bulan, udahlah pulanglah ke rumah, pulang kampung. Ketika berita itu datang, itulah kematian. Ketika hadir di kuburan, itulah penantian di bus atau di terminal. Ketika bus berjalan, itulah perjalanan sampai datang hari kebangkitan, nyampe berhenti dari bus. Itu yaumul ba'as. Mulai menuju kepada rumah Shiratal Mustaqim, situlah penentuan. Apakah rumah yang mau dituju itu rumah bahagia, surga? Apakah rumah tadi yang dituju rumah menderita, neraka? Jadi semua perjalanan ini sudah digambarkan oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuman permasalahannya, tiada orang yang paham ke sini dengan pemahaman yang hakiki, yang taunya dunia inilah segala-galanya. Yang ada kompetisi. Sehingga kaidah yang disampaikan oleh Allah, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, tak dilakoni. Ujung-ujungnya rasa tak berfungsi, pikir yang dikedepankan, terjadilah adu ide dan pikir di antara sesama hamba Allah. Sehingga lupa kontrak tadi di Al-A'raf 172 bahwa menyatakan Allah lah yang kita akui sebagai Tuhan. Maka alhamdulillah wa syukrulillah, puja-puji bagi Allah, bukan kita puja almarhum, tapi adalah yang kita puja dan puja adalah Allah. Pergi pun almarhum, duka kita memang, siapa yang tak berduka? Duka. Tapi kita pikirkan citanya lepas dari rasa sakit yang dihadapi, mungkin hanya beliau yang mengerti dengan Allah. Kemudian cita yang kedua yang paling utama, berjumpa dengan Allah. Kita ini tinggal nunggu giliran aja nih boy. Yang kedua, inilah yang selalu ditempatkan kepada salawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad SAW, puja-puji yang senantiasa bersemayam dalam diri Nabi Muhammad, karena pandai kali, cerdas kali memuji Allah Subhanahu wa taala.
pujian yang luar biasa beliau memuji Allah adalah beliau tunjukkan sayangnya kepada Allah, akan ia sayang terhadap umatnya. Siapa umatnya? Kita lah. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Masuk yang ketiga kajian kita adalah mengingatkan bahwa kepergian almarhum ini adalah pembelajaran. Kafa bil mautil mau'idah. Jadikanlah kematian itu pembelajaran. Bukan Ayanda Haji Sugiantoni aja yang pergi. Kita ini pun juga akan dapat menunggu panggilan. Mbak YouTube yang saya baru keluarkan semalam tuh, datangnya kematian itu seperti cabut arisan. Cuman arisan enak. Cabut arisan dapat giliran, dapat uang nanti untuk beli makanan-makanan untuk disiapkan. Kalau kematian ini kadang takut-takut, kalau belum ada persiapan. Makanya sebelum datang kematian itu persiapkanlah semuanya. Maka dalam hal ini itu dinyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah diciptakan kematian wal hayata dan kehidupan itu sengaja Allah ciptakan liyabluwakum, untuk menguji kita semua, kamu sekalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amal perbuatannya? Ternyata hakikat bagus amal perbuatan itu seperti surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah, jangan syirikkan ia dengan apapun. Maka dalam surah An-Nisa ayat 77 dinyatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah, apa-apa yang menimpamu berupa kebaikan itu semua datang dari Allah. Artinya tiada pernah Allah ngasih yang buruk-buruk sama kita. Semua Allah kasih baik. 100 rahmat Allah tuh, 1% itu rahmat itu dibagikan semua merata kepada ciptaannya. Meskipun yang tadi ada manusia dan jin yang tak menyembah Allah, apalagi tak mengakui Allah sebagai Tuhan, tetap Allah kasihkan rahmat tuh 1%. Termasuk tadi binatang, tumbuh-tumbuhan, seluruh alam semesta beserta isinya, itulah 1%. Maka jangan kaget kalau ada yang tak menyembah Allah, ada yang tak mengakui Allah sebagai Tuhan, kaya raya dia. Itulah wujud keadilan Allah yang disebut dengan Rahmanullah. Sedangkan 99% itulah bagi siapa-siapa yang mengakui Allah sebagai Tuhan dan menyembahnya. Ketika itu diakui dan disebut dengan ahsanu amala, yang bagus perbuatannya itu bana, adalah mereka dan kita semua ini yang benar-benar akan dipenuhi Allah hak kita, manakala kita melakukan segala kebaikan itu tiada mensyirikkan Allah. Jalan tol menuju syirik itu Bang Dani, 2. Sombong dan ria. Oh, sekarang lagi viral tuh sekarang. Di mana-mana. Makanya kalau udah kenal kaji tauhid tuh, walaupun banyak orang tak suka, tapi sedap rasanya, tenang diri ini, tenang hati ini. Karena satu yang kita tuju, pengakuan sejati bahwa Allah itulah Tuhan kita satu-satunya, bukan harta dan tahta yang selama ini membuat orang berpecah belah dan sombong ria. Ini yang disebut dengan ahsanu amala. Maka ini yang ditempatkan, kata Allah, disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya hak hambaku yang kupenuhi itu adalah mereka-mereka yang melakukan kebaikan itu semata-mata karena hanya menyembahku dan tidak melakukan kesyirikan. Jadi kesyirikan itu cabangnya banyak. Diawali dengan sombong dan ria tadi, maka carilah Tuhan yang lain selain Allah.
maka datanglah tadi Tuhan yang lain selain Allah. Maka oleh karena itu jangan kita tuhankan ayahanda almarhum ayahanda Haji Sugianto kepergiannya. Ikhlaskan. Maka di akhir pertemuan ini 3 hal yang harus dipahami tadi, bahwasanya sedekah jariyah itulah harus dikembalikan. Tak putus hubungan kita dengan almarhum ayahanda Haji. Apapun dia, walaupun tak sempat kita minta maaf sama almarhum, kita berikan sedekah jariyah tadi atas nama almarhum, insya Allah almarhum akan menerima. Tak perlu lagi menunggu beliau memaafkannya. Jangan ditunggu-tunggu beliau bangkit dari kuburan, boyok pun lari. Yang jelas dalam mimpi itu nanti akan dapat kode bahwasanya ayah kita tersenyum, bahwa almarhum menerima kebaikan kita karena kita lakukan untuk dia. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Apa yang almarhum pernah sampaikan, kalau kayak abangmu ini sampai-sampai bahasa dunianya ketika mengajarkan mobil, bahwa banyak kajian-kajian agama disampaikan almarhumah kedua orang tua hamba. Tapi dikaji dunianya, sampai kaji dunianya, Dek, kalau kau nanti bawa mobil, berhenti kau nanti parkir, jangan coba-coba kau tidak luruskan ban itu. Kenapa? Biar tak kena nanti biaya yang keluar. Kalau ban itu ngarah ke kanan, ngarah ke kiri, kau parkir. Kenapa hamba bawa nih? Sampai begini pun dicatat Allah nih jadi pahala. Ini ilmu yang bermanfaat tuh. Kalau dia perempuan sampai memasak bumbu rendang, bumbu apapun tadi pun dicatat, kita buatkan dimakan orang banyak, bertambah tadi pahala tuh. Nah, yang apalagi bahasa kajian agama itu udah tak perlu dibahas lagi, semua udah tahu. Masuk yang terakhir adalah waladun solihun yad'ulah, anak-anak soleh yang mendoakannya. Jadi bukan waladun saja, ada soleh di situ, ada solehah juga di sana. Artinya adalah bagaimana anak-anak yang soleh tadi itu dapat benar-benar sholat dia dulu, berdoa dia untuk orang tua yang telah tiada. Dan maka di situ juga dia lakukan adalah karena bagaimana bisa dia kerjakan itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Terakhir, buat seluruh ahli takziah, belasan dan puluhan tahun kita berada di muka bumi ini dengan beragam-ragam ciptaan Allah yang mempesona buat kita pandang nih, terutama dikawali oleh harta dan tahta tadi. Ternyata semua itu adalah ujian untuk mengakui kesetiaan kita. Benarkah kita hanya menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala semata? Apakah menuhankan diri sehingga datang sombong dan ria tadi, sehingga tidak memunculkan kepada pengakuan penuhan Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembahi. Kalau disitulah tadi masuk pada ikhlas. Kedudukannya adalah ahad, dialah yang esa. Kul wallahu ahad, Allahus somad, Allah lah tempat kita bersandar. Dua inilah tadi yang terakhir, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Menandakan apa? Bahwa tanya tak ada orang-orang yang mengakui tadi dengan kejayaannya, semua itu fana itu. Jabatannya, kekayaannya enggak ada itu. Semua adalah la haula wala quwata illa billahil azim. Mudah-mudahan kajian 24 menit ini dapat menyadarkan kita semua untuk memahami arti dari kematian ini, bahwa semua akan menimpa kita, dan sungguh dunia ini bukanlah kekal, tapi dunia ini adalah sementara. Maka hadirnya yang kekal adalah
akhirat nantinya. Dan di akhirat nanti pun ketika berbicara surga, ada satu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabarlah Adinda Boy beserta keluarga besar yang ada di musibah ini. Kita berharap mudah-mudahan almarhum adalah masuk dari penghuni surga yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Dan kita juga terus membantu menginvestasi dengan doa. Tentu doa itu adalah setelah sholat 5 waktu kita kerjakan bersama maupun sendiri-sendirinya. Tapi ingat, tetap ikhlas adalah kunci segala-galanya. Mudah-mudahan walaupun tidak lagi bersama kita jasad almarhum nih, jauh di mata tapi dake di hati, kata orang Padang. Di mana tadi sedekah jariah kita berikan, ilmu yang bermanfaat kita terapkan dalam kehidupan, bahkan kita bagi-bagi sama cucu, anak-anak dan cucu kita, ditambah lagi jadilah kita anak-anak yang soleh dan soleha. Jaga mama kita, bahagiakan mama kita, senanglah hati almarhum, insya Allah di alam barzah sana, dan mudah-mudahan kita akan berkumpul kembali dalam bahagia dan surga berjumpa dengan Allah bersama dengan almarhum ke depannya. Maka saat ini kitalah yang harus mempersiapkan diri agar kita bersama satu rombongan di surga nanti dengan izin Allah yang Maha Suci. Pada Allah menampun, pada sekali minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq lakum wa thariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.